Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak kelas 12 MIPA. Semoga kalian semuanya pada sehat. Ibu alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenai sel elektrokimia, yaitu pada bab yang kedua, pada subbab sel volta dan potensial sel. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel volta serta penerapannya dalam kehidupan. Kegiatan pembelajarannya seperti biasa, kalian nanti mempelajari dari berbagai sumber, bisa dari buku paket, dari PowerPoint, atau dari video pembelajaran yang ada di YouTube. Ini link-link yang bisa dipelajari oleh kalian semua. Kalau kalian mau mempelajari dari sumber yang lain, dipersilahkan. Pengertian sel volta. Pada kesempatan ini Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai sel volta ini. Kalau belum paham, silahkan kalian nanti pelajari video-video yang ada di YouTube atau dari buku cetak kimia atau dari sumber yang lain. Dipersilahkan. Pengertian sel volta. Sel volta atau sel galvanik merupakan sebuah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah ke dalam energi listrik. Jadi energi kimia diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya adalah menghasilkan arus listrik atau transfer elektron dari reaksi oksidasi di anoda menuju reaksi reduksi di katoda melalui suatu rangkaian. Notasi sel menurut IUPAC ini. Notasi sel terdiri dari anoda dan katoda. Tanda garis 2 itu yaitu jembatan garam untuk memisahkan sebuah fase berbeda. Kemudian tanda garis 1 ini yaitu batas fase untuk memisahkan suatu fase yang berbeda. Tanda koma untuk memisahkan spesi pada fase yang sama. Elektroda anoda terletak di bagian paling kiri dan elektroda katoda di bagian kanan. Ada beberapa istilah. Anoda adalah kutub negatif, yaitu elektroda sebuah tempat terjadi suatu reaksi oksidasi. Katoda kutub positif adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektrolit zat yang bisa menghasilkan listrik. Jembatan garam adalah rangkaian dalam yang terdiri dari sebuah larutan garam. Jembatan garam inilah yang membuat adanya aliran ion-ion dari setengah sel anoda ke setengah sel katoda. Begitu sebaliknya. Nah, rangkaian selnya nanti ditulis seperti ini. Zn garis miring menjadi Zn plus 2, garis miringnya 2, itu Cu plus 2 plus menjadi garis miring Cu. Ini terjadi di anoda dan di katoda. Jadi di anoda terjadi Zn berubah menjadi Zn plus 2. Berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi, sementara di katoda Cu plus 2 berubah menjadi Cu, itu reaksinya adalah reduksi. Nah, ini sel volta. Nanti kalian silahkan dipelajari. Ini sel Daniel, contoh dari sel volta. Jadi pada sel volta itu ada 2 tabung. Ini tabung pertama, ini tabung yang kedua. Kalau yang tadi misalnya ini tabung yang pertama, ini tabung yang kedua. Tabung yang pertama ini ada elektroda Zn logam diisi oleh ZnSO4, sementara tabung yang kedua berisi logam Cu, ini sebagai elektroda, kemudian diisi larutan CuSO4. Ini jembatan garam, ini voltmeter, ini larutannya adalah Na2SO4. Ini prinsip kerjanya, nanti silakan dipelajari. Pada dasarnya adalah oksidasi akan melepaskan elektron, sedangkan reduksi akan menangkap elektron. Nah, ini yang pertama, tabung yang pertama, elektroda Zn tercelup ke dalam larutan ZnSO4. Tabung yang kedua, elektroda Cu tercelup ke dalam larutan CuSO4. Kedua tabung dihubungkan dengan jembatan garam yang berisi larutan Na2SO4. Jika kedua elektroda dihubungkan, ini melalui voltmeter, maka ternyata akan terjadi aliran elektron dari anoda ke katoda. Jadi dari
Zn ke Cu. Aliran listrik ini terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara kedua elektroda. Perbedaan potensial listrik ini disebut potensial sel. Elektron dari anoda dari Zn akan mengalir melalui kawat penghantar masuk ke katoda ke elektroda Cu yang tercelup di dalam larutan CuSO4. Kemudian elektron ini diikat oleh Cu+2 dalam larutan dengan membentuk atom Cu yang melekat pada permukaan tembaga sebagai sepuhan tembaga. Ini reaksinya. Di anoda Zn akan berubah menjadi Zn+2 dengan melepas 2 elektron. Sementara di katoda Cu+2 akan mengikat 2 elektron sehingga membentuk Cu. Ini setengah reaksi oksidasi, setengah reaksi reduksi. Maka rangkaiannya ditulis Zn garis Zn+2 garis 2 Cu+2 garis Cu. Fungsi jembatan garam adalah menjaga kehancuran listrik dari kedua larutan. Nanti silahkan kalian pelajari nih. Potensial sel lambangnya adalah sel, diukur dengan voltmeter. Ini memakai ada yang disebut dengan potensial elektroda standar, yang digunakan adalah elektroda hidrogen dengan E0, potensialnya adalah sama dengan 0 volt. Potensial elektroda adalah selisih potensial yang dihasilkan kedua elektroda dan larutannya dalam setengah sel. Nah, rumus potensial sel sendiri itu adalah seperti ini. Potensial sel sama dengan potensial reduksi dikurangi potensial oksidasi. Reduksi tadi adalah katoda, yang mengalami oksidasi adalah anoda. Biasanya potensial yang besar dikurangi dengan potensial yang kecil. Nah, untuk mengerjakan potensial sel maka harus melihat daftar potensial reduksi ini. Ini disepakati oleh IUPAC, data-datanya bisa diambil dari sini. Kalau kita melihat ini, dari kalium sampai dengan emas, aurum, maka harganya dari minus semakin besar menjadi plus. Nah, kesimpulannya adalah potensial sel yang berharga positif lebih mudah mengalami reduksi. Jadi setelah hidrogen, Sb, Bi, Cu sampai Au itu berharga positif, itu lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan dengan yang logam-logam sebelumnya. Maka ada satu cara untuk menghafalnya adalah disingkat. Kalau bakal kaisar nanti meninggal, ala mana zaman Fir'aun Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf kerupuk hangus agak pahit au. Jadi kalau bakal kaisar nanti meninggal, ala mana zaman Fir'aun Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf kerupuk hangus agak pahit au. Jadi setelah H itu, setelah hidrogen, ingat itu adalah lebih mudah mengalami reduksi atau potensial selnya berharga positif. Nah, menghitungnya tadi rumusnya seperti ini. Yang mengalami reduksi adalah katoda. Katoda itu tembaga. Berdasarkan daftar yang tadi adalah 0,34, sementara anoda Zn 0,76. Jadi plus 0,34 min kurung min 0,76 volt. Kurungnya ini jangan lupa, sebab nanti kalau suka lupa min dengan min kan nanti menjadi plus, kalau tidak dikurung nanti lupa jadi minus, jadi minus sekian gitu ya. Jadi jangan lupa kurungnya ini harus selalu digunakan. Ini contoh soalnya antara Mg dan Cu. Kita lihat di sini Mg potensial selnya min 2, sementara Cu plus. Nanti yang plus ini yang mengalami reduksi. Jadi reduksi dikurangi oksidasi 0,34 min 2,38 plus. Jadi plus 2,38 jadi 2,72. Nah, ini soal-soalnya. Silakan kalian nanti kerjakan di e-learning. Ini ada 8 soal. Itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kalau kalian belum paham, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan seperti biasa menghubungi Ibu. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik, semakin bertambah ilmu pengetahuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.